지역가자. 여기서 다. Halo seluruh, karena ini adalah episode terakhir dari drama A Shop for Killers, silakan yang baru mampir nonton dulu dramanya dari awal biar paham alur ceritanya. Untuk link episode sebelumnya ada di kolom deskripsi. Dan mari langsung saja kita cekidot. Episode ini dimulai dengan Jinman yang mencoba menyelundupkan Min-hee ke Korea. Dengan dimasukkan ke dalam kotak beras yang berisikan senjata, Jinman mengirimkan Min-hee kepada sahabatnya yakni si Honda, orang yang di episode awal berusaha menolong Jian namun berakhir tewas. Untuk episode ini kita akan kembali ke awal mula saat Jinman baru saja pulang ke rumah setelah 8 tahun. Dan kita juga akan diberitahukan secara detail awal mula Belle benar-benar memburu keluarganya. Pada hari itu setelah baru saja Jinman kembali, ibunya tiba-tiba sakit dan terpaksa harus dirawat. Jinman yang sangat ingin selalu berada di dekatnya pun lebih diminta untuk pulang beristirahat dan bermain dengan keponakannya yakni Jian. 미안해요, 엄마. Setelah beberapa bulan lamanya, Min-hee terus bersembunyi di tempat Honda agar tidak ada yang bisa menemukannya. Setiap hari Min-hee hanya bisa melihat kegiatan Honda merakit senjata tanpa bisa berkomunikasi. Ya karena memang Honda ini ternyata bisu. Namun suatu malam saat Honda baru kedatangan senjata baru dan hendak merakitnya, tiba-tiba ia melihat di CCTV ada orang yang mengendap-endap hendak masuk ke dalam rumahnya. Honda pun bersiaga untuk menangkap si penyusup itu. Namun ternyata si penyusup adalah Jinman. Ternyata Jinman kesana karena hendak melihat keadaan Min-hee, sekaligus berbincang-bincang dengan Honda karena ia adalah sahabat Jinman sedari dulu yang bahkan organisasi Babylon tidak tahu akan keberadaannya. Dan rupa-rupanya Jinman sendiri sejak keluar dari organisasi masih bingung harus berbuat apa untuk menyambung hidupnya. Dari sinilah Honda menawarkan kepada Jinman untuk bekerja sama dengannya menjadi seorang penjual senjata. Yaps, ternyata Honda lah yang memotivasi Jinman untuk menjadi penjual senjata. Yang walaupun Jinman tidak yakin karena Honda tidak punya kemampuan untuk menjalankan bisnis secara daring karena tidak paham komputer. Tapi ia meyakinkan Jinman tidak usah khawatir masalah penjualan senjata-senjata tersebut karena ia mempunyai adik yang sangat jago dalam hal IT dan yang dimaksud itu adalah si brother. Namun ngomong-ngomong masalah senjata, Honda memberitahukan kalau Min-hee ternyata merakit senjata yang baru saja ia beli. Padahal ia tidak pernah mengajarinya sama sekali karena tidak percaya. Jinman mencoba memeriksanya dan ternyata rakitan Min-hee benar 100%. Sementara di tempat lain, Belle dan para anggotanya menjalankan rencana balas dendam kepada seluruh keluarga Jinman tanpa terkecuali Jian yang masih kecil. Mendengar rencana itu sebenarnya ada satu orang yang tidak setuju, yakni Jung Chul. Hati nuraninya mengatakan tidak seharusnya mereka menyeret keluarga Jinman untuk balas dendam. Namun Sung Jo yang rela melakukan apapun demi tujuan mereka, malah balik mengancam Jung Chul kalau mereka juga akan membunuh seluruh keluarganya jika ia tidak mau bekerja sama. Dan karena dia tahu ancaman itu bukan main-main, tentu Jung Chul pun nurut manut dengan rencana tersebut. Yang akhirnya balas dendam pun dimulai dengan Belle yang terlebih dahulu membunuh ibu Jinman. Setelah ibunya tewas, Jinman yang menyadarinya meminta abangnya untuk melakukan otopsi. Namun karena ditentang, Jinman pun terpaksa mengurungkan niatannya. Dan karena pada hari itu Jian sedikit bandel di rumah duka, ia diminta untuk pulang sebentar membawa Jian bersamanya dan mereka yang akan mengurus semua keperluan pemakaman ibunya.
Namun saat Jian baru saja pergi dari rumah duka, ternyata Sungjo dan rekan-rekannya sudah berhasil masuk ke dalam rumah dengan tanpa ketahuan sedikit pun. Yang mana di bawah ia sudah menyiapkan hacker untuk meretas CCTV dan menghilangkan semua jejaknya. Dengan berpura-pura sebagai teman lama Jinman, Sungjo pun berhasil menipu abang dan kakak iparnya untuk ikut ke lantai atas. Yang ternyata di atas Bell dan rekan-rekan lainnya sudah menunggu Sungjo untuk membunuh abang dan kakak ipar Jinman. 댁들한텐 감정 없지만 잘 가시고. Dan ketika Sungjo sudah berhasil membunuh abangnya, saat itulah ponselnya berdering. Jung Chul berusaha memberitahukan kalau Bell masih hidup dan sedang mengincar keluarganya. Mendengar kabar tersebut, Jinman pun segera meminta Honda untuk menjaga Jian sembari dia pergi ke rumah duka untuk menghentikan tindakan Sungjo. Dan tidak berapa lama kemudian setelah Jinman pergi, beruntung Honda masih sempat menyelamatkan Jian. 좀 받아. 아, 제발. 형준 친구 맞아요? Namun sayang tidak berapa lama kemudian Sungjo dan rekannya yang juga datang ke sana, ternyata Honda tidak sanggup melawannya sendirian. Yang akhirnya Honda pun harus tewas di tangan Sungjo, dan di saat itulah Jian yang cerdik ternyata berhasil kabur dari kejaran mereka. 충분해라, 이 새끼야! 몸에 Di sisi lain, Jinman yang sedang buru-buru ke rumah duka ternyata tidak menyadari kalau dirinya sedang dijebak dan terpaksa harus terkepung oleh seluruh anak buah Babylon termasuk Jung Chul. Tembakan bertubi-tubi tanpa henti pun membuat Jinman sangat kewalahan. Namun beruntungnya mobil itu sudah dilengkapi dengan anti peluru. Dan ketika mereka berhenti menembaki Jinman, di saat itulah ia membalas dengan tembakan kaliber dan membunuh semua anggota Babylon termasuk Jung Chul yang dipaksa untuk membunuh Jinman. Setelah tewasnya Honda, ternyata Sungjo mengetahui kalau Minhee selama ini bersembunyi di rumahnya. Dua anak buah Babylon pun datang ke sana untuk mencarinya. Namun Minhee yang selalu waspada ternyata mengetahui kalau ada dua orang yang sedang berusaha masuk ke dalam gudang senjata mencarinya. Dan dari sinilah kita diperlihatkan walaupun Minhee tidak mendapatkan pelatihan apa-apa, ternyata kemampuan dan kecerdasannya memang sudah ada sejak awal. Dengan mengandalkan segala peralatan yang ada di gudang senjata Honda, Minhee pun berhasil menyingkirkan dua orang Babylon yang hendak membunuhnya. 근데 이거 무슨 냄새야? Sementara itu Pasin yang tidak diketahui lokasinya, ia menjalani hidup yang tenang dengan terus berkomunikasi dengan keluarganya di Thailand. Namun saat sampai di rumah, ia dikejutkan saat pintunya sudah terbuka dengan adanya bercak darah. Dengan sigap, Pasin pun mengambil pisaunya di atas pintu dan mencari tahu yang ternyata darah itu berasal dari Jinman yang sudah terluka parah. 젠마? Tidak ingin terlibat dengan Babylon, Pasin meminta Jinman untuk segera pergi karena lukanya sudah diobati. Ya, walaupun selama ini Pasin selalu berada di pihaknya, Pasin yang tidak mengerti jalan pikiran Jinman yang memberontak saat Bell membunuh warga sipil pun bertanya-tanya, kenapa ia sampai membelot. Padahal organisasi Babylon sendiri bisa menutup kasus itu dan balas dendam ini pasti tidak akan terjadi. Jinman pun memberitahukan kalau mungkin memang tindakan membelotnya ini salah dan menyebabkan keluarganya tewas. Namun saat ia melihat Bell membunuh seluruh warga sipil yang tak berdosa, disitulah hati nuraninya harus memutuskan apakah akan membiarkan tindakan kejam Bell atau harus menghentikannya. 바로 잡고 싶었어. 고맙다, 파신. 락사 또 아이디나.
Dan setelah mendapatkan sepucuk pistol dari Pasin, Jinman pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Jian. Seperti yang sudah kita ketahui di awal episode, Jian yang masih diburu oleh Babylon berusaha kabur dan bersembunyi di ruang jenazah. Dan tidak lama kemudian Jinman pun berhasil menyelamatkan Jian dan membawanya keluar. Yang ternyata saat Jinman hendak keluar dari rumah sakit, pada malam itu sebenarnya ia sudah bertemu dengan Bell. Namun ternyata Bell tidak bisa bertindak karena Jinman berhasil pergi menghilang dari balik kerumunan. Tidak berselang lama di kediaman Kapten Leong Han, cucunya yang sangat gembira ternyata memberitahukan kalau mereka kedatangan tamu yang sangat baik yang sudah bermain dengannya selama 1 jam saat ia tidak ada di rumah. Dengan cemas, Kapten Leong Han mencari tahu siapakah tamu itu, yang ternyata ia adalah Jinman. Rupa-rupanya Jinman datang ke sana untuk memperingatkan kalau organisasinya tidak segera menghentikan serangan kepada dirinya dan juga keponakannya yang tersisa. Maka Jinman berjanji akan melakukan yang sama kepada keluarganya. Dengan sepucuk pistol kalau mau Jinman sudah membunuh keluarganya sejak tadi. Namun tidak ia lakukan. Sebab Jinman juga menyadari semua ini terjadi karena ulahnya. Jinman pun telah mengikhlaskan keluarganya yang sudah tewas sebagai bentuk balasan atas pembelotannya dari Babylon. Dan dari sinilah akhirnya kisah balas dendam pun berhenti sejenak sampai Jian dewasa. 지금까지 있었던 모든 일 부탁드립니다, 대장님. 뒷마이는 여기서 멈추겠다는데. Setelah Bell berhenti melanjutkan balas dendamnya, Jinman bersama Pasin segera membangun gudang senjata untuk meneruskan tekad Honda yang telah tewas dan juga untuk bersiap-siap karena sewaktu-waktu Bell pasti akan datang kembali. Karena adik Honda alias brother sekarang hanya seorang diri, Jinman turut membawanya untuk membangun Murder Help secara daring sesuai cita-cita Honda. Sementara itu Min-hee yang berhasil survive, ternyata tidak lama kemudian Pasin bisa menemukannya dan memintanya ikut bergabung. Dari sinilah Min-hee bisa menjadi agen yang sangat hebat berkat dilatih oleh Pasin. Hingga tidak terasa berapa tahun kemudian perlahan-lahan Murder Help pun berhasil dibangun sesuai rencana. Karena kita sudah mengetahui awal mula dari semua cerita Jinman, kita kembali ke masa kini saat Jian masih diserang oleh Babylon. Setelah pertempuran yang sangat hebat, Min-hee yang terkena luka tembak terpaksa harus segera ditangani oleh Pasin. Sementara Jian masih kebingungan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Brother ternyata menemukan kejanggalan yang ada di dalam Murder Help. Ia menemukan ada bau bubuk mesiu atau peledak dari balik tembok. Yang rupa-rupanya Jinman telah membuat suatu sistem Murder Help akan otomatis meledak jika ditinggalkan dalam waktu 24 jam. Namun saat Brother mencoba memeriksa server tersebut, ternyata Jungmin masih hidup dan mencoba masuk mengacak-acak server Murder Help untuk balas dendam. 내가 배정민 그 새끼 믿지 마. 셔페만에 누구 있어? 누가 있긴 한번 해보자. 내가 한번 보여줄게, 이 새끼. Namun saat Brother mencoba memperbaiki sistem, tanpa disadari, robot yang dikira sudah non-aktif tiba-tiba hidup kembali dan membuat sebuah gelombang suara yang sangat kuat. Ternyata gelombang suara ini dimaksudkan untuk melumpuhkan Jian dan juga menghancurkan seluruh pertahanan yang ada di rumah itu. Yang walaupun Pasin dan Min-hee berusaha menembak si robot, ternyata percuma. Gelombang suara itu bisa memantulkan segala jenis serangan yang akhirnya kelompok Sungjo pun berhasil masuk berkat bantuan si robot. Setelah Sungjo masuk dan Min-hee tertembak, Jian berusaha menyusun rencana dan bersembunyi di dalam kamar. Sementara itu Pasin yang melihat Min-hee salah satu murid kesayangannya terkapar. Ia pun akhirnya menunaikan niatannya untuk membunuh si kembar setelah tertunda sekian tahun lamanya. 오늘 나랑 지어가자. Karena tidak ada yang bisa membantu Jian, Sungjo mencarinya di dalam kamar dan berhasil menemukannya dengan sedikit perlawanan. Namun perlawanan itu sia-sia sampai Brother berusaha membantunya.
Tapi naas, brother yang memang tidak bisa apa-apa harus dieksekusi oleh Sungjo. Sementara di luar ternyata pertarungan Pasin dengan si kembar masih berlangsung sengit dan brutal. Minhee yang mencoba membantu lagi-lagi malah terkena tembakan dari si kembar. Karena sudah sangat murka anak didiknya hampir tewas, Pasin pun langsung menghabisi salah satu dari si kembar dengan sangat brutalnya. Karena sudah terpojok, Jian berusaha kabur dan masuk ke dalam gudang sambil pusing memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk bisa menghentikan Sungjo. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, walaupun tidak pernah diajarkan oleh Jinman untuk membunuh seseorang, Jian memberanikan diri untuk menodong Sungjo yang saat itu berhasil menemukannya. Sebelum benar-benar menembak Sungjo, Jian ingin memastikan apakah benar kalau dialah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun saat pelatuk hendak ditarik, tiba-tiba Jungmin berhasil keluar dari Murder Help dan mengagetkan mereka. 니는 네 삼촌이 좋은 사람이라고 생각? 너지. Ternyata Jungmin yang sudah babak belur membulatkan tekadnya untuk membunuh Jian, begitu juga orang-orang dari Babylon. Sambil menggerutu karena merasa dimanfaatkan oleh orang-orang Babylon, Jungmin mengambil laras panjang dan mengutuk mereka semua. Namun karena sangat ceroboh saat selongsong AK-47-nya sudah habis, Sungjo yang tidak tahu kalau Jungmin sebenarnya ada di pihaknya malah langsung mengeksekusinya di tempat. Dan yang akhirnya, inilah akhir dari kisah Bai Jungmin. 너 같은 새끼는 총알도 아까. Setelah Jungmin tewas, Sungjo kembali memburu Jian dan masuk ke dalam Murder Help. Tentu melihat gudang senjata yang selama ini mereka cari-cari, Sungjo sangat kagum dengan semua usaha Jinman selama ini. Sambil terus mencari Jian yang ternyata sangat pintar berkamuflase di dalam kegelapan, Sungjo terpaksa menggunakan cara kasar untuk menemukannya, yakni dengan memasang bom agar bisa menemukan Jian. 쉬는 뒤져불고 한참 공. Sambil terus mencari Jian yang masih berhasil lolos setelah terkena ledakan, Sungjo yang tidak sengaja melihat slogan tim mereka yang dipasang oleh Jinman sedikit menceritakan masa lalunya bersama Jung Jinman. Dari sinilah Jian sedikit mengetahui kalau sebenarnya pamannya dahulu adalah seorang pembunuh sama seperti orang-orang yang sedang memburunya. Sementara di sisi lain, brother yang tadi tertembak ternyata masih hidup karena memakai rompi peluru. Dia pun segera mencari Jian untuk membantunya. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari lorong bawah tanah yang ternyata si kembar yang masih mengejar Pasin terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Jinman. Sementara di Murder Help, Sungjo yang masih menceritakan masa lalunya bersama Jung Jinman tiba-tiba dikejutkan oleh Jian yang datang menggunakan forklift dan hendak membunuhnya. Ternyata Jian sudah sedemikian rupa menyusun rencana untuk mengeksekusi Sungjo. Dengan terkena bomnya sendiri dan tumpahan dari jebakan alkohol yang sudah Jian siapkan, Sungjo pun harus terkena balaknya karena telah meremehkannya. Yang dia pikir Jian tidak berani untuk menembaknya, ternyata tembakan Jian tepat sasaran di batoknya dan Sungjo pun tewas dalam satu kali tembakan. Namun baru berapa saat ketika Sungjo tewas, tiba-tiba brother yang berhasil memulihkan Murder Help mendapati kalau Babylon ternyata kembali mengirim banyak sekali pembunuh bayaran untuk memburu mereka. Pasin dan Minhee yang sudah mengetahuinya hanya bisa pasrah menunggu ajal menjemput karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun saat sudah terpojok, tiba-tiba Jian mempunyai sebuah ide yang brilian yang menurutnya akan berhasil untuk mengusir para pemburu-pemburu itu. 이제 여기 주인은 넌데.
Setelah para pemburu yang berjumlah 16 orang sudah menyebar untuk mengepung mereka, Jian dari dalam Murderhelp meminta Brother untuk menahan para pemburu dengan sebuah bom di tangannya dan juga dengan sepotong endas Sungjo untuk menakut-nakuti mereka. 안녕하세요. 저는 머더헬프의 새로운 주인이 된 반갑습니다, 고객 여러분. Ternyata benar saja setelah melihat endas Sungjo, strategi Jian berhasil karena nyali para pemburu jadi sedikit ciut. Dari balik Murderhelp, Jian pun melanjutkan rencananya, yakni dengan sebuah kesepakatan yang sangat menguntungkan para pemburu. Karena Jung Jinman sudah tewas, Jian lantas memberitahukan kalau dirinya sekarang adalah pemilik sah dari Murderhelp. Para pemburu ini yang sebenarnya adalah pelanggan setia dari pamannya diminta untuk memilih apakah mau tetap membantu Babylon atau menerima tawarannya dengan bijak. Karena Babylon menawarkan 4 juta dolar bagi siapa saja yang berhasil membunuh Jian, Pasin, Minhee, dan Brother, Jian pun bersedia membayar mereka secara penuh. Setiap orang akan mendapatkan 4 juta dolar jika mau kembali ke rumahnya masing-masing. Namun jika tidak menerima tawaran itu, maka Jian pun menakut-nakuti mereka akan bernasib sama seperti Sungjo. 여기서 다. 그러니 셋살 동안 결정하세요. 죽게 될 거야. Dan setelah dipikir-pikir lagi bahwa mereka masih membutuhkan senjata-senjata dari Murderhelp dan juga tawaran yang diberikan oleh Jian sangat menguntungkan, 4 juta dolar per orang dengan bonus diskon senjata di kemudian hari. Akhirnya para pemburu pun putar balik dan lebih memilih pulang dengan damai meninggalkan Jian. Namun naasnya, setelah peperangan usai, ternyata Jian harus kembali kehilangan satu orang lagi, yakni Minhee. Setelah para pemburu pergi, Jian pun naik ke permukaan untuk memastikan dan menjemput Pasin, begitu juga Minhee. Namun setelah dicari kemana-mana, ternyata Pasin serta Minhee ternyata sudah tidak ada di tempat. Entah kemana perginya mereka, apakah masih selamat atau tidak. Yang jelas, Jian hanya bisa melihat pemandangan rumah pamannya yang sudah hancur dengan jasad-jasad para pemburu yang sudah tewas tanpa bisa berbicara dengan siapa-siapa lagi karena sudah ditinggalkan oleh semua orang. Hingga sesaat kemudian ketika Jian sudah benar-benar lemah, letih, lesu, tiba-tiba ada satu bus lagi yang datang, yakni petugas kebersihan yang hendak membersihkan semua jasad-jasad para pemburu. Mereka adalah pemilik kode kuning. Saking banyaknya orang yang tewas, petugas kebersihan pun melakukan tugasnya sampai pagi hari, sampai benar-benar bersih agar tidak ada barang bukti yang tersisa. Namun ketika bebersih masih dilakukan, tiba-tiba ada sebuah taksi yang datang yang entah siapa mereka. Yang rupa-rupanya begitu orang yang ada di dalam taksi keluar, ternyata rupa-rupanya benar selama ini pamannya Jung Jinman masih hidup. 아저씨? Tamat. Dan itulah dia keseluruhan dari drama Assault for Killers. Mungkin kalian masih bingung dengan endingnya. Mau seneng karena pamannya masih hidup tapi kelihatan gantung. Mari tak jelaskan. Kalau kalian baca novelnya pasti seharusnya udah tahu kalau Jung Jinman memang masih hidup. Sebenarnya di sini Jinman sedari awal udah ngerencanain semuanya, pura-pura mati bunuh diri. Nah, pas Babylon percaya dan udah kepancing, Kapten Leong Han akhirnya ngutus semua anak buahnya termasuk Sungjo untuk merebut Murderhelp plus membunuh orang terakhir yakni Jian. Namun disitulah kesalahannya. Saat semua orang berusaha membunuh Jian, ternyata Jinman berhasil menyusup ke dalam organisasi dan berhasil mengeksekusi Bell sendirian. Makanya di scene terakhir Jinman kelihatan babak belur karena dia baru saja mengobrak-abrik Babylon dan berhasil ngebunuh si Bell. Kira-kira begitu. Dan yowes, cukup sekian rangkuman kita kali ini. Jangan lupa subrek, jangan lupa pantengin terus alur-alur film selanjutnya yang pasti akan selalu seru. Campur film undur diri, arigato, dan